Operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar Polres Metro Jakarta Timur mulai tanggal 9 Mei hingga 20 Mei berhasil menjaring 157 orang yang disinyalir melakukan tindakan meresahkan masyarakat dengan menguasai lahan tanpa izin, mengintimidasi atau menekan atau memeras orang atau kelompok orang yang bertindak sebagai debt collector yang melakukan kekerasan saat menjalankan tugasnya sebagai debt collector, dan termasuk orang-orang atau kelompok yang melakukan pungutan liar. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Arilipali. Dalam penanganan operasi Brantas Jaya ini, mereka dikenakan pasal, yaitu yang pertama pasal 363 KUHP, yang kedua pasal 365 KUHP, yang ketiga pasal 368 KUHP, dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 KUHP. Yang kelima pasal 335 KUHP. Dan yang terakhir adalah pasal menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12. Dalam operasi ini, Kapolres Metro Jakarta Timur berharap dengan operasi Brantas Jaya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur akan membawa dampak positif pada perkembangan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, sehingga warga masyarakat tidak merasa resah terhadap perilaku-perilaku dari orang-orang tertentu ataupun kelompok tertentu yang mengganggu situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Tegas Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Arilipali. Andi Sagita, Channel Jurnalis, Jakarta melaporkan. Kami sampaikan bahwa Operasi Brantas Jaya 2020 ini dimulai sejak tanggal 9 Mei dan akan berakhir tanggal 23 Mei. Dan pada hari ini sejak tanggal 9 sampai tanggal 20 Mei kami merilis hasil kinerja kita selama 11 hari berlangsung. Adapun yang dapat kami sampaikan bahwa perkara yang kita berantas antara lain orang-orang atau kelompok yang menguasai lahan tanpa izin. Yang kedua, orang-orang yang berlaku atau mengintimidasi atau menekan atau memeras orang lain yang kerjanya sebagai tukang parkir. Berikutnya adalah orang atau kelompok orang yang bertindak sebagai debt collector yang melakukan kekerasan pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai debt collector. Dan yang keempat adalah orang-orang atau kelompok orang yang melakukan pungutan liar. Kami sampaikan bahwa orang-orang atau kelompok orang yang kami amankan total selama 11 hari melakukan operasi Brantas Jaya ini adalah sebanyak 157 orang. 157 orang, dan yang ditahan di proses hukumnya sebanyak 20 orang. Dan sisanya sebanyak 137 orang akan dilakukan proses pembinaan. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa pasal yang dilanggar dalam penanganan operasi Brantas Jaya ini yaitu yang pertama pasal 363 KUHP, yang kedua pasal 365 KUHP, yang ketiga pasal 368 KUHP, yang keempat pasal 170 dan atau pasal 351 KUHP, yang kelima pasal 335 KUHP, dan yang terakhir adalah pasal menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2021. Karena dengan operasi Brantas Jaya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur akan membawa dampak positif pada
perkembangan situasi Kamtipmas yang ada di wilayah Polres Metro Jakarta Timur, sehingga Kamtipmas masih kondusif dan warga masyarakat tidak merasa resah terhadap perilaku oknum dari orang-orang tertentu ataupun kelompok tertentu yang mengganggu situasi Kamtipmas yang ada di wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Kami jelaskan juga bahwa selain kita melakukan operasi Berantas Jaya atau yang ujungnya adalah premanisme, kami juga melakukan penertiban terhadap posko-posko organisasi masyarakat yang ada di sepanjang jalan protokol ataupun di jalan-jalan yang bukan diperuntukkan untuk tempat posko. Posko-posko itu tersebut kita tertibkan dan kita alihfungsikan menjadi posko Kamtipmas yang dalam ini sebagai posko keamanan lingkungan dan posko pantauan anti tawuran.